Jadi saya akan menjelaskan mengenai tradisi ngayun yang ada di daerah Batujaya. Biasanya setelah puput, orang tua itu menyediakan kain lalu dimasukkan koin, bedak, dan daun tablo untuk menutupi perut bagian bayi yang sudah puput. Fungsinya agar supaya bayi tersebut tidak bodong atau pusarnya tidak maju ke depan. Yang kedua, memandikan bayi dengan air kembang. Nah, kegiatan ini itu bertujuan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada dukun beranak atau paraji yang telah direpotkan mengurus persalinan hingga mengurus si jabang bayi tersebut. Yang ketiga, menginjakkan anak ke uang, perhiasan, dan tanah. Kegiatan ini bermaksud agar si anak itu nantinya memiliki banyak rezeki. Artinya sebelum menginjakkan kaki ke bumi, yaitu menginjak kekayaan terlebih dahulu. Yang keempat, si bayi tersebut menaiki ayam menuju depan pintu dengan alas kain batik yang bertujuan agar si bayi dipermudah jalan kesuksesannya. Yang kelima itu menyiapkan ayunan. Kegiatan ini memiliki makna untuk menghindari berbagai macam makhluk halus atau roh jahat dan berbagai penyakit yang akan datang kepada si anak. Sedangkan samping ayunan digunakan untuk mengayun anak. Yang keenam, mengayunkan anak. Memiliki tujuan memberi nama anak. Selain itu memiliki tujuan agar si anak nyenyak tidurnya. Yang ketujuh, selamatan atau sedekah. Nah, kegiatan ini itu menggambarkan atau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang telah diperoleh oleh si keluarga cabang bayi. Biasanya di daerah saya itu sudah jarang menggunakan cabai, bawang yang dipasangkan di atas ayunan, mungkin karena terlalu ribet. Jadinya di daerah saya itu lebih memilih yang instan, seperti menggunakan sapu lidi, golok, dan beras yang diisi ke dalam botol. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan sapu lidi di bawah ayunan. Beberapa tradisi atau ritual juga memiliki makna. Sapu lidi ini dipercaya berfungsi untuk melindungi bayi dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dari sawan, kejang-kejang. Dalam kepercayaan, sapu lidi itu dianggap memiliki kekuatan untuk menjauhkan energi negatif atau roh halus yang mungkin bisa mengganggu kesehatan atau keselamatan bayi. Maknanya, penggunaan sapu lidi ini itu berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi bayi dengan harapan bayi tetap sehat, terhindar dari sawan, dan terlindungi dari hal-hal negatif. Kalau kaitannya dengan agama itu, biasanya konsep pembersihan dari hal-hal negatif ini itu bisa sejalan dengan ajaran agama yang mengajarkan pentingnya kebersihan fisik dan spiritual. Misalnya dalam agama Islam itu diajarkan tentang kebersihan sebagai sebagian dari iman. Nah, kalau dalam agama Hindu ada ritual pembersihan spiritual untuk menjaga keseimbangan energi tubuh dan jiwa. Nah, yang kedua ada penggunaan golok di bawah ayunan. Dalam beberapa tradisi atau ritual dipercaya memiliki makna yang berkaitan dengan harapan agar si anak itu tumbuh kuat dan tangguh. Golok itu merupakan senjata tajam yang sering dianggap sebagai simbol kekuatan atau keberanian, digunakan untuk memberikan perlindungan sekaligus sebagai penanda kekuatan. Nah, maknanya golok itu merupakan senjata tajam yang dianggap sebagai simbol pertahanan diri atau perisai terhadap ancaman atau gangguan. Dalam ayunan, bayi meletakkan golok di bawah ayunan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan secara simbolis kepada anak agar terhindar dari bahaya atau gangguan yang tidak diinginkan. Kalau kaitannya dengan agama itu, golok itu kan bisa dianggap sebagai simbol perlindungan atau kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menjaga umatnya. Meskipun secara tidak langsung dijelaskan dalam ajaran agama, perlindungan ini itu bisa dipandang sesuai dengan doa dan harapan agar si bayi diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Tuhan.
Yang terakhir ada penggunaan sebotol beras pada ayunan, terutama untuk bayi atau anak kecil, sering kali memiliki makna karena sebotol beras tersebut bisa jadi merupakan bagian dari ritual atau doa agar anak itu kuat dan sehat dan berkembang dengan baik. Biasanya tuh orang zaman dulu itu peribahasanya supaya anaknya itu berisi dan tidak ciut. Nah, biasanya itu pada harapan agar anak itu tumbuh gemuk, sehat, dan memiliki tubuh yang kuat serta terhindar dari kondisi tubuh yang kurus atau yang ciut gitu. Nah, maknanya botol berisi beras ini itu bisa dipandang sebagai penanda niat baik orang tua untuk memberikan keberkahan dan keberuntungan pada anaknya agar mereka itu selalu sehat dan tumbuh dengan optimal. Kalau kaitannya dengan agama, dalam ajaran agama Islam seperti agama Hindu juga, makanan dan bahan pokok seperti beras itu sering dianggap sebagai berkat atau pemberian dari Tuhan yang harus dihargai. Nah, penggunaan beras dalam ritual biasanya berkaitan dengan konsep bersyukur atas berkat yang diberikan dalam doa untuk kelimpahan dan kesehatan bagi si bayi. Tradisi ngayun bayi bertujuan untuk memohon keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi bayi yang baru lahir. Biasanya dilakukan dengan menggendong bayi sambil berkeliling dan disertai doa sebagai ungkapan syukur dan harapan agar bayi tumbuh sehat dan kuat. Tradisi ngayun bayi sangat erat kaitan dengan sosial dan budaya. Secara sosial, tradisi ini mempererat hubungan keluarga, masyarakat, karena melibatkan banyak pihak dalam proses syukuran tersebut. Secara budaya, tradisi ini melestarikan nilai-nilai seperti rasa syukur, solidaritas, dan penghormatan terhadap leluhur, serta memperkuat identitas budaya lokal. Ibu boleh perkenalkan dirinya? Nama saya Bu Emma. Saya kelahiran 79, Neng. Kira-kira umurnya berapa? 40-an ya Bu ya? 45-an 45, 44 ya? Iya, Ibu udah punya anak berapa? 3. Yang pertama umur 28 tahun. Yang kedua umur 18 tahun. Yang ketiga umur 9 tahun. Ibu biasanya anak-anaknya itu pas waktu masih bayi diayun apa enggak ya? Nggak diayun. Zaman dulu mah nggak diayun mah nggak tidur. Tiga-tiganya nggak diayun. Ada aturan jam khusus nggak sih Bu? Kayak misalkan bayi itu boleh diayun dari mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau ibu lagi pegawai diayun, jam 7 ya diayun. Kalau ibu mau nyuci Berarti jam 7 pagi itu boleh? boleh. Abis udah nggak aturan, zaman dulu mah pada nggak ada yang bantuin, langsung ditidurin habis mandi deh. Kalau misalkan kayak udah habis asar itu masih boleh nggak Bu diayun? Ya bagaimana anaknya, kalau lewer pengen tidur ya diayun lagi. Tradisi ngayun itu udah dari tahun berapa sih Bu? Udah dari zaman uak kita aja udah ada, Neng. Udah ngalamin dah, taunya udah begitu aja punya bayi diayun mau tidur. Udah langsung nerusin tradisinya ya? Iya. Biasanya kalau setelah bayi puput itu ada acara resminya atau enggak sih Bu? Ada syukuran kalau punya duit. Orang zaman dulu mah kan ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Acaranya naik ayam, selamatan, sama selamatan mah. Cuman nggak ada merhaba-merhabaan. Kalau zaman dulu mah. Cuman begitu doang.